Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada kitab Ahkamul Fuqaha, solusi problematika aktual hukum Islam. Keputusan Muktamar Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama tahun 1926 sampai 2004 Masehi. Di dalam kitab ini saya mendapatkan di halaman 219 masalah nomor 239, pengertian menyerupai orang kafir. Soal, apa yang diartikan sabda Rasulullah SAW, siapa yang menyerupai golongan, maka ia termasuk golongan itu. Menyerupai dalam waktu sekarang ini bagaimana? Dan bagaimana hukumnya menyerupai orang kafir? Jawab, yang diartikan menyerupai ialah memakai pakaian yang ditentukan hanya untuk golongan itu sendiri. Pakaian itu baik atau jelek sekalipun. Seperti memakai lencana salib dan berpakaian yang menunjukkan bahwa itu bukan pakaian orang Islam. Juga seperti menutup toko pada hari Minggu dan lain sebagainya. Itu jawabannya seperti itu. Adapun hukumnya menyerupai, maka telah diputuskan dalam Muktamar 2 masalah nomor 33. Kemudian ada keterangan dalam kitab Fathul Bari juz 10 yang artinya, sesungguhnya yang dilarang menyerupai ialah menyerupai dalam pakaian dan lain sebagainya, bukan menyerupai dalam hal yang baik. Nah, ini ibaratnya mas'alatu yin hasilu ma dzakarahul ulama'u fi tazayyi bi zayyil kuffari annahu imma ayyatazayya bi zayyihim mailan ila dinihim wa qasidan tashabbuha bihim fi syi'aril kuffar aw yamshiya ma'ahum ila muta'abbidatihim fayakfuru bidzalika bihima wa imma ala yaqsuda kadzalika bal yaqsudu tashabbuha bihim fi syi'aril 'idi aw tawassula ila muamalatin jaizatin ma'ahum fayatham wa imma ayatafiqa lahu min ghairi qasdin fayukrahu kasyaddir rida'i fis shalah. Kitabnya Al-Fatawil Kubra wa Bughyatil Mustarsyidin fi Babir Riddah. Artinya, kesimpulan dari pernyataan para ulama tentang berbusana dengan busana orang-orang kafir adalah, jika dalam berbusana dengan busana mereka itu karena adanya rasa suka kepada agama mereka dan bertujuan untuk bisa serupa dengan mereka dalam syiar-syiar kafir, atau agar bisa bepergian bersama mereka ke tempat-tempat peribadatan mereka, maka dalam dua hal tersebut orang itu menjadi kafir. Namun jika tidak punya tujuan seperti itu, yakni hanya sekedar bisa menyerupai mereka dalam syiar-syiar hari raya atau sebagai media agar bisa bermuamalah, berhubungan dengan mereka dalam hal-hal yang diperkenankan, maka ia berdosa. Hanyanya tidak saya baca. Hanya, ini seharusnya nggak pakai hanya ini. Maka ia berdosa. Atau ia setuju dengan busana orang kafir tanpa sesuatu tujuan apapun, maka hukumnya makruh, seperti mengikat selendang atau sorban dalam sholat. Terus qala Syekh Abu Muhammad Ibnu Abi Hamzah nafa'allahu bihi ma mulakhasuhu dhahirul lafdiz zajri anit tashabbuhi fi kulli syai'in kadza urifa minal adillatil ukhra annal muradat tashabbuha fi zayyi wa ba'di sifati wa nahwiha la tashabbuhu fi umuril khair. Al-Juz'ul Ashir juz 10 min Fathil Bari, dari kitab Fathil Bari. Kesimpulan dari pendapat Syekh Abu Muhammad Ibnu Abi Hamzah adalah, pengertian zahir dari lafaz hadis tersebut, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, adalah untuk membuat jera dari penyerupaan pada segala hal. Demikian halnya yang dipahami dari dalil-dalil yang lain, bahwa yang dimaksud adalah menyerupai dalam busana dan sebagian sifat-sifat orang kafir, dan bukan menyerupai dalam hal kebaikan. Nah, itu
hasil muktamar Nahdlatul Ulama di Magelang pada tanggal 14 Jumadil Ula 1358 Hijriah atau 1 Juli 1939 Masehi. Wallahu a'lam bishawab.